mulai Bang Wan. Mulai aja dulu Bang Wan. Bang Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam diskusi Bakaba Forum dengan tema Islam di Minangkabau, kesinambungan dalam penguatan adat. Alhamdulillah untuk pemantik diskusi kita sudah hadir. Selamat bergabung Pak Dr. Sofwan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga pada Pak Dr. Erman SAG MHum. Selamat bergabung Pak Erman. Pak Dr. Erman. Oke. Kemudian sambil kita juga menunggu kehadiran Buya Irwandi Nasir, MPD, dosen IAIN Bukit Tinggi. Ibu-ibu, bapak-bapak, pada malam ini acara diskusi kita didukung oleh bakaba.co, kemudian Universitas Muhammadiyah, kemudian juga Sahatila Office dan portal Bangsa Institute. Diskusi kita pada malam ini sudah dihadiri oleh undangan dan tamu-tamu kita yang sudah biasa berdiskusi dengan bakaba.com. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum diskusi kita mulai, mungkin untuk pembuka diskusi kita minta pada Direktur Portal Bangsa Institute, Pak Dr. Wendra Yunaldi, untuk menyampaikan sedikit sebelum acara ini kita mulai. Pada Pak Dr. Wendra, kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini dalam rangka mengisi kegiatan malam, kita rutin mengadakan diskusi Bakaba Forum tiap hari Jumat dan wacana tiap hari Senin. Ini udah edisi yang ke-13, berarti udah 26 kali sejak Covid ini. Ini dalam rangka mengisi kemudian menambah ranah khasanah pengetahuan tentang Minangkabau yang endingnya nanti kita di Desember akan menerbitkan buku Khasanah Peradaban Minangkabau. Jadi lebih diskusi-diskusi yang kita lakukan ini nanti akan disimpulkan, akan ditulis kemudian oleh salah satunya oleh tim. Kemudian juga kita sedang menunggu tulisan sampai bulan Oktober, tulisan tertulis. Formatnya sudah kami bagikan, mudah-mudahan Pak Erman juga berpartisipasi nanti dalam buku tersebut. Jadi selalu kita undang narasumber-narasumber tiap hari Jumat ini khusus bicara tentang Minangkabau, mulai filosofi, epistemologi, kemudian kemarin Sile, kemudian hari Senin besok kita bicara khusus ada lagi tentang etnomatematika budaya Minangkabau hari Senin besok, dan hari Jumat kalau saya nggak salah tentang budaya. Kemudian hari Senin berikutnya tanggal 31 kita bicara tentang Tambo sebagai literasi peradaban Minangkabau. Jadi kita sengaja buat ini dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat sebuah buku Khasanah Peradaban Minangkabau yang endingnya seperti beberapa tulisan mudah-mudahan menjadi referensi tentang Minangkabau dan keilmuan Minangkabau. Portal Bangsa fokus bicara tentang kearifan lokal atau local wisdom, khususnya Sumatera Barat. Mudah-mudahan terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang sudah bersedia, Bang Sofwan Karim, Pak Dr. Erman, kemudian Buya Irwandi Nasir yang sudah bersedia menambah pengetahuan kita dan membagi ilmu para narasumber kepada kita. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para narasumber kita yang sama-sama kita hormati, pada malam ini diskusi kita tentang Islam di Minangkabau, kesinambungan dalam penguatan adat. Sebenarnya antara Islam dan adat di Minangkabau tidak ada lagi persoalan, dan juga sudah banyak penelitian-penelitian dilakukan, tapi memang ada perbedaan antara
penelitian Islam di Jawa dengan penelitian Islam di Minangkabau, ada aspek-aspek tertentu yang membedakan di antara hasil penelitian tersebut. Kemudian terkait dengan adat di Minangkabau, apakah itu konflik, apakah itu dinamika antara Islam dan adat, sampai saat sekarang memang masih kita rasakan, sekalipun secara fondasi, secara filosofis, titik temu terkait dengan Islam dan adat di Minangkabau itu sebenarnya sudah mulai membentuk ke arah yang satu dengan lainnya itu tidak bisa dipisahkan. Tentu dalam diskusi pada malam ini kita harapkan bahwa kajian Islam di Minangkabau, kesinambungan dalam penguatan adat, ada keinginan kita bagaimana kemudian adat itu sebagai sesuatu yang konkret, yang nyata dalam kehidupan masyarakat bisa didukung secara maksimal oleh nilai-nilai syariat. Dan kaidah-kaidah adat Minangkabau juga sudah menyatakan bagaimana adat itu adalah fondasi, kemudian syariat itu adalah, Islam itu adalah fondasi, kemudian adat sebagai eksplanasi dari konstruksi berpikir adat syariat dalam masyarakat kita. Oleh karena itu pada malam ini kita sudah menghadirkan 3 orang narasumber. Nanti Buya Irwandi Nasir bergabung bersama kita. Untuk yang pertama kita minta kepada Pak Dr. Sofwan Karim bagaimana perspektif beliau terhadap tema diskusi kita pada malam ini. Kepada Pak Sofwan Karim kita persilakan waktu selama 15 menit. Silakan Bang Sofwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Penyapaan dan kata pengantar saya cukupkan kepada kata yang diberikan oleh Tungganai Bakaba, Dr. Wendra, dan moderator. Jadi saya langsung karena waktu 15 menit. 8 Mei yang lalu saya diajak Pak Din Samsudin menjadi narasumber dalam satu pembicaraan tentang paradigma etika untuk peradaban utama, apa yang dilakukan oleh Indonesia. Saya diminta dari perspektif lokal. Waktu itu saya mengajukan paradigma etika untuk peradaban utama, perspektif kearifan lokal, apa yang perlu di Indonesia. Saya tidak mengulang itu. Dan sekarang tema atau topik kita adalah Islam di Minangkabau, kesinambungan dalam penguatan adat. Nanti mungkin pembicara yang lain akan bicara hal-hal yang bersifat implementer. Saya lebih melihat dari segi pergolakan pemikiran Islam di Minangkabau khususnya. Dan itu di Indonesia secara umum. Dan apa hubungannya dengan adat Minangkabau. Dan bagaimana Islam di Minangkabau, kesinambungan dalam penguatan adat menurut pemikiran saya sekarang dan ke depan. Proses pergolakan pemikiran atau pergelutan pemikiran antara Islam dan adat Minangkabau bagi orang-orang tertentu sudah selesai. Seperti moderator sudah bilang tadi, nggak ada masalah lagi. Sekarang bagaimana saling kuat menguatkan. Tapi kan setiap zaman ada pemikirannya.
setiap pemikiran ada zamannya. Dalam apa yang saya baca dan saya renungkan, Minangkabau ini berjasa dalam pembaharuan pemikiran Islam di Minangkabau. Di Indonesia secara umum, dari Minangkabau. Dari beberapa kajian, baik Profesor Deliar Nur maupun Azuma di Azra, dan beberapa yang lain, ada 4 poros utama pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Yang pertama ialah jaringan ulama. Yang kedua adalah organisasi dan tokoh ulama yang melahirkan organisasi Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah mass media, karena dan lalu lintas literasi pada masanya. Dan yang keempat adalah Minangkabau. Saya tidak menyebut yang 1, 2, 3, saya lebih kepada Minangkabaunya. Minangkabau itu menurut saya pernah 3 kali mengalami gelombang pergelutan pemikiran Islam atau pembaharuan Islam. Ketika Islam masuk ke Minangkabau, umum menyebut abad ke-13, tapi ada juga yang menyebut itu masuk ke Indonesia, tapi Hamka dan Hashmi menyebut abad ke-7 sudah masuk ke Indonesia. Dan tentu melalui Aceh masuk ke Minangkabau. Tapi secara struktural, dalam beberapa kajian, Minangkabau itu baru disebut sebagai wilayah Islam itu pada abad ke-16, abad ke-17 ketika adanya Raja Sultan Alif di Pagaruyung. Nah, pada awalnya Islam di Minangkabau itu tentu saja seperti yang sudah biasa kita kaji. Orang menyebutnya sebagai sinkretisme Islam. Kalau dia lihat dari segi teologis, akidah. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa kata-kata sinkretisme pada masa itu tidak ada. Jadi pada waktu itu ya itulah Islam itu. Karena agama yang ada di Minangkabau pada waktu itu adalah Hindu dan Buddha, maka cara beragama pada waktu itu ya cara Hindu dan Buddha itu. Lebih banyak yang bersifat spiritualistik. Pemujaan pada Tuhan dengan cara-caranya sendiri. Dan tentu saja karena tidak otomatis masuknya Islam itu langsung mengubah cara-cara beragamanya orang Hindu dan Buddha, maka pada waktu itu muncullah sinkretisme itu. Nah, saya melanjutkan bahwa ternyata seperti yang kita baca dalam buku Christine Dobbin, ternyata tarekat Naqsyabandi memperbaharui cara itu, di mana cara beragama orang di Sumatera Barat bukan semata-mata pendekatan spiritualistik, tapi juga sudah melihat pada pendekatan kemasyarakatan dan sosial ekonomi. Dobbin menggambarkan surah-surah tarekat Naqsyabandi pada waktu itu sudah menggambarkan santri-santrinya di samping mengaji pada malam hari, paginya dia bertani, sorenya berolahraga sambil menjual hasil taninya. Malamnya dia mengaji. Christopher Dobbin ingin mengatakan bahwa pada waktu itu Islam di Minangkabau sudah diperbaharui untuk tahap itu. Nah, saya menyebut itu gelombang pertama. Nanti ketika orang menyebut para khurafat dan semuanya yang tadinya bersinkretisme tadi itu tidak selesai oleh tarikat-tarikat baik Naqsyabandi maupun Syatari maupun Samani, nanti datanglah 3 orang haji dari Mekah itu. Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang. Yang pada dasarnya itu sebetulnya bersesuaian dengan kelompok pengajian di Koto Tuo. Tapi di Koto Tuo sendiri ada 2 aliran. Ada aliran yang progresif, ada yang aliran
yang alon-alon asal kelakon. Artinya aliran yang sesuai dengan keadaan masa itu. Nah, sebetulnya ketiga orang itu yang dari Mekah tadi bertemu dengan mereka yang progresif di Kota Tua, Peto Syarif, Tuanku Imam Bonjol, dan Harimau Selapan misalnya. Nah, mereka itu sebagian besar tidak ada ke Mekah, tapi karena jiwanya bergelora, menyambut dan bersatu dengan mereka yang tiga orang dari Mekah tadi, maka terjadilah gelombang kedua. Tadi saya lihat di grup WA ini ada Dr. Suryadi di Leiden. Dia pasti banyak literaturnya tentang hal itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana pergolakan secara singkat antara pada waktu itu kaum yang disebut dengan kaum adat dengan kaum agama yang berbaju hitam dan berbaju putih, dan itu dimasuki oleh adu domba Belanda, akhirnya mereka bersatu untuk melawan Belanda pada waktu itu. Nah, pada waktu itu kan terjadi satu pembaharuan lagi, di mana orang dari kaum Padri melihat makan siri saja tidak boleh, apalagi tidak sholat, diperiksa batu di tangga rumahnya, kalau tidak basah subuh, itu diperingati kepada orang yang punya rumah. Sholat subuh enggak, sampai 3 kali itu bisa ditarik ke bawah dari rumahnya. Dan kita baca buku-buku tentang hal itu, masa lalu, itu keras sekali. Sabung, ayam, judi, itu malah ada kampung yang dibakar dan seterusnya. Nah, itu saya menyebutnya sebagai gelombang kedua. Pergolakan pemikiran itu. Yang di ujungnya itu adalah pertarungan antara kaum adat dan agama yang bersatu melawan Belanda. Dan itu saya lihat di sini tadi ada Dr. Nusirwan, Datuk Gajah, itu pasti dia banyak baca atau memahami hal itu di Pagaruyung. Nah, berikutnya setelah terjadi lagi masa kosong, kalau Padri itu terjadi 1803, berakhir dengan dianggap selesainya antara Belanda dengan kaum adat dan agama 1837, Imam Bonjol dibuang ke Lutak. Jadi selama 34 tahun itu sangat dinamis di Minangkabau, baik antara kaum adat dan kaum agama. Kalau kita detailkan dalam hal itu bagaimana perilaku kaum Padri, itu dalam bukunya Sultan Maharaja dan buku-buku yang lain itu digambarkan itu bagaimana kerasnya kaum Padri itu dengan orang yang tidak sepaham dengan dia. Nah, itu adalah gelombang kedua. Tapi setelah itu, setelah 1837, orang lupa lagi dengan pergolakan pemikiran itu. 1837 nanti baru 1903 muncul lagi benih-benih pergolakan pemikiran baru. Ketika Abdullah Ahmad yang belakangan dengan Abdul Karim Amrullah diberi gelar doktor di Al-Azhar pada tahun 1925. Abdul Ahmad dengan kawan-kawannya tadi itu sebetulnya sudah tidak sesuai lagi dengan masa yang panjang dari 1833 sampai akhir 1900 pada 1800 sekian itu. Disitulah munculnya apa yang disebut dengan kaum tua dan kaum muda di Minangkabau. Dalam tulisan saya 20 tahun yang lalu, saya menulis tentang konflik dan integrasi atau sinergik antara kaum tua dan kaum Minangkabau, kaum muda Minangkabau. Itu tidak persis kaum muda, kaum tua itu seperti yang kita pahami sekarang. Pada mulanya, kaum muda, kaum tua itu adalah respon terhadap Islam pada waktu itu antara kaum adat dan kaum agama. Jadi kaum adat itu dianggap kaum tua, kaum mudanya ya kaum agama yang ada pada waktu itu. Tapi belakangan kaum agama yang dianggap kaum muda tadi terpecah dua juga. Ada yang progresif, ada yang tradisional, yang disebut berpegang teguh dengan apa yang tradisi yang ada. Maka beralihlah istilahnya kaum muda, kaum tua itu, kaum tuanya adalah
orang beragama, cara beragama, pemahaman agama yang lama, kaum muda yang baru. Nah, saya melihat ini adalah gelombang ketiga. Kapan gelombang keempatnya sampai sekarang belum ada. Saya berani mengatakan itu karena gelombang ketiga telah terjadi sinergetik atau integratif antara kaum tua kaum muda. Kalau kita baca bagaimana antara Abdul Karim Amrullah dengan Inyek Candong misalnya, di satu sisi mereka mungkin berbeda pemahaman dalam cara-cara fikih, dalam beragama, dalam ibadah, tapi mereka tetap rukun. Pertama, tahun 37 melawan Belanda ketika adanya nikah bercatat dan guru bercatat pada waktu itu. Guru ordonansi dan nikah ordonansi. Nah, sekarang saya lihat, menurut pikiran saya belum ada gelombang keempatnya itu. Pergolakan pemikiran kaum adat dan kaum agama. Walaupun beberapa mengatakan karena sudah adanya kata-kata sumpah sati buki marapalam. Adat bahasa isyarat, syarak bahasa kitabullah. Mungkin itu menjadi gelombang keempat. Tapi sekarang muncul lagi perasaan dari kawan-kawan, terutama beberapa yang berpikir progresif, datang pada saya. Ini bagaimana nih? Katanya. Sekarang ini yang disebut dulu TBK, tahayul, khurafat, dan bid'ah itu jadi lagi. Tapi saya bilang, nah, saya katakan sama mereka, zamannya berbeda. Kita melihat agama sekarang bukan hanya semata-mata semuanya fenomena teologi. Kalau kita mempelajari agama tanpa menyertai dengan antropologi agama, dengan sosiologi agama, dan politik Islam, dan perkembangan kebudayaan, maka kita akan bergejolak lagi. Banyak sekali hal-hal yang pada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, hidup lagi sekarang. Tapi karena sekarang mereka sudah berpendidikan, S3 semua, dan mereka tidak ada lagi, katakanlah, perbedaan khilaf, perbedaan khilafiyah yang bersifat instrumental, tidak ada lagi yang bersifat fundamental, lebih bersifat pada instrumental. Karena kita sudah sepakat bahwa nilai-nilai fundamental di Minangkabau setelah adanya adatium atau filsafat adat bahasa syarak bahasa kitabullah, saya pikir itulah yang pertama. Jadi kalau kita mempelajari ada apa istilahnya 4 konsepsi kita tentang adat Minangkabau, adat nan sabana adat, ya, kemudian adat nan diadatkan, adat teradat, adat istiadat. Menurut saya yang tidak berubah itu nilai dasarnya, yaitu adat bahasa syarak bahasa kitabullah. Tapi itu kan pemahaman itu sendiri sampai sekarang saya belum melihat ya pikiran yang fokus satu doktrin tentang adat bahasa syarak bahasa kitabullah. Ini masih perlu kita gali dan barangkali Bakaba punya saham untuk itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berapa menit moderator? Sudah berapa menit saya? 2 menit lagi, Pak Dokter. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. 2 menit lah. Nah, ya. Oleh karena itu, kalau judul kita sekarang kita sebut sebagai Islam di Minangkabau kesinambungan dalam penguatan adat. Sekarang itu antara adat dan Islam itu menurut pendapat saya tidak ada lagi pergulatan pemikiran seperti pembaharuan pemikiran Islam gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Nah, sekarang ini kalau mau disebut penguatan Islam di Minangkabau kesinambungan dalam penguatan adat, ini harus simbiotik mutualistik. Adat memperkuat agama, agama memperkuat adat. Nah, karena saya bilang tadi, setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, dan generasi berubah terus, maka literasi tentang agama dan adat harus kita tingkatkan. Disinilah peranan Bakaba dan berbagai jamaah yang lain
untuk terus-menerus kita mendiskusikan. Apa yang saya katakan sekarang terakhir ini adalah, sekarang ini literasi kita semakin kaya. Walaupun ada buku Dedi Marhadi, kalau saya tidak salah, mungkin kita baca di sini, bahkan dia melihat Minangkabau sudah terjelapak. Kalau dia lihat dari segi peranan tokoh-tokoh masa lalu, tapi kan saya tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Ya, kalau kita tidak bisa menangisi lagi kenapa tidak ada Nasir sekarang, tidak ada Hamka sekarang, tidak ada Iya Rasul sekarang, tidak ada Ini Jauh. Dia sudah ada sekarang. Cuman barangkali karismanya dan tantangan sekarang berbeda dengan masa lalu. Nah, inilah yang harus kita diskusikan bersama, apa yang harus kita lakukan dalam hal yang bersifat nilai-nilai yang harus kita pertahankan, karena ada sesuatu yang disebut dengan continue, tapi ada juga yang disebut dengan change, ada yang berubah. Yang continue itu adalah nilai-nilai yang fundamental, yang ideal, yang change itu, yang berubah itu adalah nilai-nilai yang instrumental, yang aktual. Nah, di sini adalah letaknya, nanti kita akan diskusikan bagaimana sekarang ini ke depan. Nantilah kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sofwan Karim yang sudah membuka diskusi pada malam ini dengan menguraikan tentang fase sejarah perkembangan hubungan antara Islam dan adat di Minangkabau. Ibu, Bapak-Bapak, terima kasih kita ucapkan pada Pak Dr. Sofwan Karim. Kemudian kita minta kepada narasumber kedua, pada Bapak Dr. Erman SHG MHum, untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran beliau terkait dengan tema kita pada malam ini. Pada Pak Dr. Erman, kita persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa mengadakan sebuah acara diskusi dengan tema yang menurut saya tidak kalah menarik. Pertama, perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa saya ini berbicara ya di hadapan banyak guru saya sendiri gitu ya. Ada Pak Nusirwan, kemudian ada Pak Sofwan Karim. Assalamualaikum Bu ya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang di hadapan Buya ini agak nervous juga saya bicara ini. Tapi yang menarik bagi saya ketika kita bicara masalah Islam dan budaya Minangkabau, memang tidak cukup kita mengemukakan satu dan dua variabel, kemudian kita berharap ada pikiran-pikiran alternatif sebagai solusi dari beragam masalah yang dihadapi oleh komunitas masyarakat Minangkabau. Tapi sekurangnya bahan diskusi hari ini bisalah sekurangnya menambah wawasan kita terhadap Islam dan Keminangkabauan itu sendiri gitu ya. Kalau kita runut proses Islamisasi Minangkabau memang merupakan sebuah tema yang sangat luas sekali gitu ya. Apalagi kita kaitkan dengan budaya lokal Minangkabau gitu ya. Tapi pada kesempatan ini saya nggak akan bicara bagaimana proses Islamisasi dan kapan Islamisasi itu bermulai di Minangkabau. Gitu ya. Tapi saya melihat dalam konteks tertentu semenjak awal sebenarnya sudah terjadi integrasi antara Islam dan budaya lokal Minangkabau. Gitu ya. Integrasi itu bisa kita lihat misalnya di dalam filosofi adat yang pertama muncul di Minangkabau, yaitu diktum alam takambang menjadi guru gitu ya. Alam takambang menjadi guru secara epistemologis tentu mendorong proses rasionalisasi terus berjalan di Minangkabau gitu ya. Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan normatif ayat yang pertama turun juga mendorong orang untuk selalu
berkreasi, membaca, menggunakan logika, dan lebih rasional. Karena itu sebenarnya wacana dan corak pemikiran seperti yang dikatakan Pak Sofwan Karim tadi, yang lebih viabel dan cocok untuk konteks Minangkabau itu sebenarnya adalah corak pemahaman agama yang rasional. Hal ini sebenarnya semenjak awal abad ke-20 sudah mulai dikembangkan oleh Muhammadiyah. Tapi sayang Muhammadiyah berhenti pada satu aspek ajaran saja dalam proses modernisasinya dan tidak masuk kepada kawasan lain yang secara epistemologi sebenarnya Muhammadiyah masih berhenti di situ. Kemudian saya melihat juga integrasi Islam dan budaya lokal Minangkabau itu dalam konteks hukum sunnatullah. Karena itulah yang dijelaskan oleh adat dan sabana adat di Minangkabau. Kalau kita merujuk beberapa bacaan tentang budaya lokal di Minangkabau itu, adat yang sabana adat atau adat yang sebenar adat itu sebenarnya kan sistem matrilineal, kemudian hukum sunnatullah Dua ini merupakan hal pokok dalam adat dan sabana adat, dan itu dari awal masuknya Islam sebenarnya sudah terjadi proses integrasi antara Islam dan budaya lokal Minangkabau. Yang menjadi persoalan adalah muncul ketika muncul dalam persoalan adat yang lain, seperti adat yang teradatkan, adat istiadat, atau adat yang diadatkan. Di sini muncul persoalan Dari awalnya integrasi, tapi ketika Islam itu muncul di Minangkabau, melihat fenomena lokal, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat, muncul konflik-konflik berkepanjangan antara Islam dan budaya lokal di Minangkabau. Tapi pembicaraan semacam ini sebenarnya sudah tuntas, sudah banyak dibicarakan oleh para ahli Bahwa Islam di satu sisi adalah berintegrasi dengan budaya lokal Minangkabau, di satu sisi memang menimbulkan konflik-konflik tertentu. Kita tidak akan mempertajam persoalan ini lebih jauh Tapi dari proses awal Islamisasi Minangkabau sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Minangkabau itu sebenarnya satu wilayah penting bagi penyebaran budaya Islam, terutama di dunia Melayu Nusantara termasuk di beberapa kawasan di Asia Tenggara. Apa yang membuat Minangkabau bisa begitu Yang membuat Minangkabau bisa begitu karena rutinitas pengembangan ajaran Islam yang sudah mulai terukur di beberapa lembaga tradisional di Minangkabau. Surau misalnya di Minangkabau itu memang betul-betul muncul melahirkan orang-orang penting di Minangkabau, melahirkan ilmuwan-ilmuwan penting di Minangkabau, terutama di bidang pemahaman keagamaan. Ketika modernisasi Islam terjadi, perubahan surau menjadi madrasah, di sini muncul sebenarnya persoalan baru Bahwa modernisasi itu terhenti pada awal abad ke-20. Terhenti hanya pada perubahan bentuk surau yang memakai sistem halaqah kepada sistem madrasah yang lebih memakai sistem bangku papan tulis seperti pendidikan kolonial, dan berhenti sampai di situ. Pada muatan-muatan tertentu sebenarnya sedang terjadi stagnasi, walaupun di satu sisi Minangkabau itu sedang mengalami proses modernisasi Sebagai contoh saya beri contoh. Berapa karya ulama-ulama lokal yang ada di Timur Tengah yang melakukan masuk ke Minangkabau itu diajarkan secara totalitas tanpa ada modifikasi sama sekali. Ini bukan saja di madrasah modernis, tetapi juga terjadi di madrasah tradisional hingga hari ini. Sebuah kebanggaan misalnya di madrasah itu mengajarkan buku-buku karya ulama Timur Tengah tanpa modifikasi sama sekali, tanpa berpikir bahwa apakah buku karya-karya ulama Timur Tengah itu cocok dengan konteks budaya Minangkabau yang terus berkembang dengan falsafahnya alam takambang menjadi guru
Apakah buku-buku itu masih relevan untuk dikaji di Minangkabau dalam konteks budaya Minangkabau yang rasional? Itu hampir tidak dibicarakan sama sekali dalam proses modernisasi di Minangkabau. Gitu. Jadi saya melihat proses modernisasi itu hanya sekedar perubahan bentuk dari sistem lembaga pendidikan tradisional surau kepada madrasah. Gitu. Sekarang ini yang lebih parah lagi, semenjak tahun 1975, ketika pemerintah Republik Indonesia menerapkan misalnya SKB 3 Menteri terhadap madrasah, baik madrasah yang dikelola oleh ulama kaum tua dalam perspektif Pak Sofwan Karim tadi, ataupun madrasah yang dikelola oleh kaum modernis, menimbulkan persoalan. Karena muatan-muatan kajian keagamaan yang dulu diterima dari Timur Tengah harus terpinggirkan dengan kurikulum madrasah negeri kalau mau mendapatkan pengakuan-pengakuan. Semenjak tahun 75 hingga sekarang, lembaga pendidikan yang diharapkan melahirkan orang-orang hebat seperti lembaga tradisional surau dulu di Minangkabau ternyata menghadapi dilema yang sangat berat gitu ya. Yang sangat sulit gitu. Semenjak tahun 1975 hingga hari ini, madrasah itu lahir di Minangkabau dalam berbagai bentuk dan terlepas dari basis kultural Minangkabau, terlepas dari sejarah Minangkabau itu sendiri. Gitu. Saya melihat begini, sekarang ini banyak madrasah, baik madrasah tradisional maupun madrasah modernis yang mengadopsi pola pesantren di Jawa. Gitu. Padahal Sumatera tidak punya basis bagi pengembangan pola pesantren seperti di Jawa. Gitu. Sumatera Barat karena lahir falsafah hidupnya dari diktum alam takambang menjadi guru itu tidak punya institusi lembaga kekiaian seperti di Jawa. Gitu. Nah sekarang coba mengembangkan model-model pesantren baru di Sumatera. Gitu. Hampir tidak ada pesantren yang muncul semenjak tahun 80-an hingga sekarang di Minangkabau yang betul-betul memuaskan, gitu, memuaskan kajian keislaman. Kecuali hanya sekedar tambal sulam. Kalau kurang tahfiznya, tahfiz yang tren hari ini dikembangkan tahfiz. Gitu. Kalau bahasa Arab percakapannya kurang, dikembangkan bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya yang kurang, dikembangkan bahasa Inggris. Tapi tetap saja tidak menyentuh bahagian terpenting dari ajaran Islam yang rasional yang harus dikembangkan di Minangkabau sesuai diktum alam takambang menjadi guru itu. Gitu. Jadi makanya muncul berbagai persoalan. Kenapa ulama dahulu yang lahir di Minangkabau memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia Melayu Nusantara begitu. Kenapa hari ini tokoh-tokoh ulama yang lahir di Minangkabau tidak memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia Melayu Nusantara? Di satu sisi kita bisa menjawab seperti yang dikatakan Pak Sofwan Karim tadi, bahwa Zeitgeist, jiwa zaman yang dihadapi ulama-ulama dulu itu berbeda dengan jiwa zaman yang kita hadapi sekarang. Tapi bagaimanapun proses pendidikan yang mereka lalui tempo dahulu memang jauh berbeda juga dengan proses pendidikan Islam yang kita temui pada hari ini. Dan perbedaan itulah yang membuat kita hari ini sebenarnya belum muncul sehebat ulama-ulama yang muncul pada awal abad ke-20, baik di kalangan modernis maupun di kalangan tradisional. Terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau bicara masalah kejayaan pemahaman corak keagamaan di Minangkabau, memang awal abad ke-20 itu mungkin masa keemasannya gitu ya. Hari ini memang dengan berbagai pola pendidikan yang dikembangkan, meskipun sudah didukung berbagai aturan, tetap saja belum bisa memenuhi keinginan Islam yang sebenarnya yang harus dikembangkan sesuai dengan falsafah alam takambang menjadi guru. Apalagi kalau kita kaitkan misalnya dengan falsafah adat bersandi syarak bersandi kitabullah, yang diktumnya sulit kita melihat bagaimana mekanisme penerapannya begitu. Hampir tidak pernah lahir misalnya bagaimana mekanisme penerapan adat bersandi syarak
syarat bersandi kitabullah itu gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya dari uraian ini, bahwa Islam ketika masuk ke Minangkabau sebenarnya sudah mengalami proses integrasi, terutama dengan adat nan sabana adat di Minangkabau. Karena falsafah Minangkabau yang muncul pertama, alam takambang menjadi guru, menuntut orang rasional, menuntut orang menggunakan logika, menuntut orang untuk maju, sebenarnya berjalan bareng, berjalan lurus sesuai dengan semangat wahyu yang disampaikan oleh Allah pada surah Al-Alaq ayat yang pertama itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi, mungkin melalui tanya jawab akan berkembang materi-materi lain. Mungkin saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Herman yang sudah menyampaikan beberapa pokok pikiran beliau pada kita peserta webinar pada malam ini. Ibu, Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kita, Bapak Buya Irwandi Nasir. Assalamualaikum Buya. Buya Irwandi Nasir. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam. Baik Buya, kami lanjut saja tadi sambil menunggu Buya untuk selanjutnya pemateri ketiga kita minta Buya untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan tema diskusi kita pada malam ini. Silakan Buya. Terima kasih Pak Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Surah Al-A'raf ayat 34. Setiap umat ada batas waktu berakhirnya. Maka jika datang kepada mereka batas waktu itu, tidak bisa diundur agak sesaat dan tidak bisa dimajukan agak sesaat. Yang saya hormati guru saya Bang Sofwan. Ya, Assalamualaikum Bang Sofwan ya. Kemudian Waalaikumsalam. Ya. Kemudian Pak Irwandi, makasih. Terima kasih Bang. Ya. Kemudian Pak Dr. Herman tadi yang sudah kita ikuti juga pokok-pokok pikirannya. Dan saya lihat Bang banyak hadir di sini, senior-senior saya, ada Bang M dari UNAN, ada Bang Wedra Aprison juga dari IAIN Bukit Tinggi, ada Nisil, Bu Dr. Sulfianani, dan banyak lagi yang lain saya lihat, guru-guru, senior-senior saya, yang sebenarnya saya pikir lebih kompeten untuk juga ikut menyampaikan pokok-pokok pikiran malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sebenarnya pada malam hari ini lebih kepada menyampaikan untuk mengajak kita berembuk suara dari lapangan. Ya, karena memang aktivitas saya di samping akademisi ya di IAIN Bukit Tinggi juga bergelut hampir setiap malam dengan umat. Ini saya barusan pulang juga dari wirid kajian malam ini Bang Sofwan. Jadi suara-suara dari umat itu saya catat dan saya kumpulkan, di antaranya terkait dengan Islam dan adat Minang. Dari paparan kedua guru kita tadi, Pak Sofwan dan Pak Herman, saya sepakat bahwa memang pertama hari ini terjadi upaya baru untuk menafsirkan kembali adat Minangkabau ini dalam konteks uruf. Jadi penafsiran itu disebabkan karena masuknya paham apa yang kita sebut, ya kalau saya sebut istilah transnasional, kalau tadi Pak Dr. Herman menyebut kitab-kitab dari Timur Tengah yang kemudian diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan kita di Sumatera Barat, tanpa ada modifikasi, tanpa ada penulisan ulang, penafsiran kembali, itu pada akhirnya berakibat pada hari ini Bapak dan Ibu memunculkan potensi konflik. Ya. Kenapa saya sebut memunculkan potensi konflik? Kajian-kajian pemahaman keislaman seperti itu mencoba kembali menafsir ulang apa yang kita sebut dengan
uruf atau yang sudah menjadi tradisi di Minangkabau ini dan sudah menjadi adat yang teradat atau adat yang diistiadatkan. Saya kasih contoh persoalan harta pusako. Beberapa hari yang lalu di grup Bakaba ini juga marak mendiskusikan itu, ada Bang Emil Aldi Catra juga membahas dengan kawan-kawan yang lain bagaimana harta pusako tinggi yang kita kenal pada hari ini kembali digugat, ya, digugat oleh pengusung pemahaman transnasional tadi yang menyebut bahwa harta pusako tinggi ini harus dibagi sesuai dengan Islam, dan ini tidak sesuai dengan Islam. Nah ini kemudian yang kedua ada lagi persoalan pagang gadai yang terjadi di Minangkabau. Ini sebenarnya persoalan klasik, saya yakin percaya sudah selesai oleh para ulama kita, tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Sofwan Karim tadi, ini memunculkan kembali potensi konflik yang harus kita selesaikan, di mana ketika agama hanya dipahami dalam konteks teologis, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bang Sofwan tadi, maka persoalan-persoalan tadi menjadi potensi konflik. Ya, nah ini salah satu di antara suara dari lapangan. Termasuk juga persoalan memahamkan kembali kepada generasi hari ini tentang kawin sasuku. Ya, apakah itu bertentangan dengan Islam atau tidak? Kalau tidak, bagaimana perspektifnya untuk menjelaskan kepada generasi pada hari ini atau masyarakat kita yang secara umum yang kembali melek matanya setelah belajar agama dengan tafsir yang tadi, ya, yang mencoba menafsirkan kembali uruf atau tradisi di Minangkabau ini. Ini beberapa suara-suara dari lapangan, dan masih banyak lagi saya pikir nanti dalam diskusi catatan-catatan dari lapangan yang kita ungkapkan ke permukaan, yang semua itu menyimpulkan memang perlu kembali untuk mendudukkan bagaimana Islam dengan adat Minang. Saya sepakat tadi bahwa Islam dengan adat Minang ini dia saling berkaitan, ya. Dan itu kalau kita bilang sudah selesai, ya memang sudah selesai. Tetapi yang tadi itu penafsiran kembali tentang uruf atau tradisi di Minangkabau ini dalam perspektif Islam menjadi persoalan baru, itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang saya sampaikan pada hari ini adalah tentang adat Minang ini yang sebenarnya berada dalam tradisi perubahan. Artinya ketika kita bicara tentang bisakah atau benarkah adat Minang ini tak lekang oleh panas? Saya tadi mengutip surat Al-A'raf ayat 34. Kenapa itu yang saya kutip? Karena salah satu penafsiran tentang ayat itu, Bapak dan Ibu, seperti yang ditulis oleh Habka dalam Al-Azhar, bahwa setiap umat ada ajalnya, ada dua tafsir di sana. Pertama adalah ajal manusia. Yang kedua adalah ajal bangsa-bangsa. Sehingga di tafsir-tafsir klasik dari Timur Tengah, mereka membicarakan ayat ini dalam konteks keruntuhan peradaban-peradaban atau kebudayaan-kebudayaan sudah ada sebelumnya, termasuk disinggung dinasti-dinasti yang sudah ada. Namun Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ketika menafsirkan ayat ini, menghubung kaitkan dengan nasib atau ajal peradaban Melayu. Termasuk di sini adalah ajal dari adat Minang ini. Apakah adat Minang ini benar-benar tak lekang oleh panas, atau kemudian dia bisa menemui ajalnya dan dia terkubur. Nah, ini poin kedua yang perlu juga kita diskusikan pada malam hari ini. Dan saya memandang poin yang kedua ini bahwa adat Minang itu memang dia berada dalam tradisi perubahan. Dan semua kita sudah sepakat bahwa pada awalnya adat Minang ini yang belajar dari alam, sehingga terrumuslah falsafah adat alam takambang jadi guru. Dan itu memang merupakan bagian dari hukum kauniyah yang menjadi sumber dari adat Minang ini. Sehingga sebenarnya kita memelihara adat Minang ini sebenarnya adalah bisa dalam konteks memelihara hukum Allah, yaitu hukum dalam konteks hukum kauniyah. Sebab adat Minang ini memang pada awalnya sumbernya dibentuk dari pemahaman terhadap tatanan di alam ini. Sehingga pada awalnya kalau kita tarik kembali sejarah, Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatinan Sebatang menyusun sistem adat Minang ini, membuat rumusan adat basandi aluaju patui, patui basandi bana, bana tagak sendirinya. Kemudian ketika masuk Islam, yang tadinya adat basandi aluaju patui, patui basandi bana, bana tagak sendirinya, lalu kemudian berubah menjadi adat basandi sarak,
Sarak Basandi adat. Nah itu. Belum Sarak Basandi Kitabullah. Nah, sesudah perang Padri dan saat Islam semakin kukuh, sandi itu mengalami penyesuaian menjadi adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Kemudian muncul lagi moto Sarak mengato, adat memakai. Ya, agama memberikan fatwa atau ketentuan, sedangkan adat mempraktekkannya. Artinya apa? Ini menjadi satu catatan bagi kita bahwa adat Minangkabau itu memang berada dalam tradisi perubahan. Lalu kemudian datang lagi objek baru, makhluk baru bernama kemajuan. Kolonial memperkenalkan kebudayaan baru yang kemudian bernama kemajuan. Maka di sini kita lihat para penghulu dan intelektual Muslim mulai kembali secara bersungguh-sungguh merenung tentang hakikat alam Minangkabau ini. Dan ini tentu merupakan suatu perenungan yang kreatif terhadap tradisi yang telah mulai dilakukan. Ya, merenung sejauh mana bisa diterima perubahan itu, apa yang merusak dan apa yang tidak merusak. Dan seiring dengan itu, pusat-pusat kebudayaan Minangkabau juga bergeser, seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Sofwan dan Pak Herman, dari Rumah Gadang, dari Galanggang atau Medan dan Mapaneh bergeser ke surau sesudah masuknya Islam. Lalu juga bergeser ke sekolah sampai ke perguruan tinggi yang dengan masuknya sistem pendidikan barat bergeser. Dan begitu juga dengan usaha mendapatkan ilmu juga memperoleh pergeseran dengan tradisi merantau gaya baru. Sudah banyak anak-anak Minang yang belajar ke luar negeri, dan ini artinya pusat-pusat kebudayaan Minangkabau juga bergeser yang tidak lagi terjadi di Minangkabau. Dan mereka yang keluar dari Minangkabau ini ya juga melakukan kritik terhadap adat Minangkabau ini. Kita bisa lihat seluruh karya sastra yang mengkritik adat Minangkabau ini semuanya ditulis oleh orang-orang Minang yang keluar dari Minang ini. Kemudian di samping itu datang lagi, samping kemajuan tadi datang lagi ide kebangsaan yang diwujudkan dalam bentuk NKRI. Nah, tentu kita paham bahwa ide ini menyebabkan alam Minangkabau hanya merupakan bahagian saja dari alam yang baru yang ternama alam Indonesia. Nah, kemudian perubahan-perubahan lain juga terjadi. Pusat penguasa tertinggi di alam Minangkabau, Raja Alam, bergeser ke gubernur. Kemudian hukum adat Minangkabau juga berangsur-angsur bergeser, digantikan oleh hukum negara. Tungganai dan Penghulu juga digantikan perannya dengan peran-peran baru. Mereka adalah para birokrat. Kemarin kita diskusi di grup Bakaba, ada Bang M di situ membicarakan juga tentang lemahnya fungsi penghulu pada hari ini. Ya, karena memang para penghulu dan tungganai perannya digantikan oleh peran-peran baru, yaitu para birokrat, pemilik modal, penguasa iptek, dan mereka lah yang pada hari ini menjadi penghulu-penghulu baru dalam tatanan masyarakat baru Minangkabau ini dalam tanda kutip. Nah, itu semua menunjukkan bahwa memang adat kita Minangkabau ini berada dalam pusaran perubahan, tradisi perubahan. Lalu pada akhirnya tentu kembali tadi dengan apa yang sudah kemukakan oleh Bang Sofwan dan Pak Herman, kalau kita bicara tentang perubahan ini, apakah Islam, kemajuan atau paradigma NKRI itu akan menjadikan adat Minangkabau ini rusak? Ini tentu pertanyaan yang mahasiswa saya pun banyak mempertanyakan ini ketika kami diskusi tentang persoalan adat Minangkabau ini, Bapak dan Ibu. Nah, tentu dalam perkara ini tadi Pak Herman sudah menyinggung juga, dan Bang Sofwan juga sudah menyinggung. Pertama, kalau adat nan babuhu mati, adat nan sabana adat, dan adat yang diadatkan, ya ini dia akan bisa bertahan. Bahkan adat yang babuhu mati saja seperti rumusan awal adat Minangkabau pada akhirnya dia berubah. Ya, dia berubah dengan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Padahal sebelumnya bukan begitu. Nah, jadi kalau adat nan babuhu mati, ya, ini memang dia akan tetap abadi sebab dia bersumber dari nilai-nilai fitrah manusia. Di situ ada fitrah rabbaniyah, tauhid, ada fitrah ijtimaiyah, bagaimana hidup bermasyarakat, ada fitrah sulukiyah, bagaimana berakhlak, berbudi, dan nilai-nilai itu sudah menjadi konsep prinsip-prinsip hidup orang Minang yang dinarasikan dalam bentuk petata petitih. Ya, yang dinarasikan dalam bentuk petata petitih, nilai-nilai fitrah manusia tadi. Namun tentu yang kedua ada adat nan babuhu senta. Nah, ini adat yang babuhu senta ini yang
adat yang terbuka untuk mengalami pembaharuan. Dan tentu ini tidak lepas dari kesepakatan Tunku Tigo Sejarangan, ya, niniak mamak dengan adatnya, alim ulama dengan adab dan agamanya, dan cadik pandai dengan akalnya. Nah, barangkali ini catatan-catatan saya. Kalau kita bicara perubahan, ya tentu adat dan bahu sentak tadi yang akan bisa mengalami suatu mengikuti irama perubahan sesuai dengan konteks zamannya. Saya rasa itu saja dulu Pak Irwan, nanti kita dengar juga masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwandi Nasir yang sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran beliau. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari 3 paparan narasumber dan pemantik diskusi kita pada malam ini, saya yakin bahwa kita sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema diskusi kita malam ini. Oleh karena itu, pada session kedua ini, kita buka ruang pertanyaan, baik itu secara langsung maupun raise hand, untuk 3 orang. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya kepada narasumber kita atau yang mau menanggapi dari apa yang beliau-beliau sampaikan tadi. Silakan ini yang pertama ada Pak Dr. Wendra Winaldi. Silakan Pak Wendra. Baik, makasih Bang. Jadi menarik misalnya yang disampaikan Bang Sofwan dan Pak Dr. Herman dan Buya Irwandi Nasir tadi. Memang problemnya kami dari Bang Irwan keliling dari nagari-nagari dalam rangka riset dan memberikan penyuluhan tentang kesatuan masyarakat hukum adat dan membuat desa nagari-nagari percontohan, membuat peraturan-peraturan berbasis adat selingkah nagari yang problemnya betul kata Buya Irwandi Nasir itu, yang paling banyak itu betul masih ada yang kemudian memperdebatkan persoalan apa. Jadi harta pusaka, nikah sesuku, kemudian pegang gadai. Gitu. Ada 3 persoalan ini. Kalau nggak salah di beberapa banyak guru-guru kita kan sudah menjelaskan itu gitu. Bahwasanya bagaimana posisi harta komunal, bagaimana kemudian asal muasal nikah sesuku itu dilarang. Karena dulu kalau sepengetahuan saya yang saya baca, kenapa dilarang dulu tuh orang kemudian karena tinggal serumah gadang, tinggal dekat-dekatan dalam satu tempat, ketika satu ibu pergi maka kemudian disusukan atau sesusuan dengan saudara-saudaranya yang sesuku. Maka kemudian itulah kenapa kemudian dilarang nikah sesuku. Tetapi ada satu fakta misalnya, ternyata tidak semua nagari di Sumatera Barat, ada nagari-nagari yang membolehkan satu suku tetapi tidak satu ranji. Ya, misalnya Cenago, tetapi saya menemukan fakta-fakta itu tetapi gitu. Jadi ini yang kemudian dalam konteks Islam dan adat, saya tertarik dengan pernyataan Bang Safwan, sudah saya buat di status Facebook, agama memperkuat adat dan adat harus memperkuat agama. Karena dalam disertasi saya kemudian menemukan untuk meruntuhkan Minang di Sumatera Barat, meruntuhkan Islam di Sumatera Barat, kalau Islamnya yang dihajar, maka kemudian reaksinya lebih kencang. Tetapi yang paling gampang menungkai atau merobohkan kekuatan agama Islam di Minangkabau lewat adatnya. Jadi sebenarnya harusnya sinergi adat dan agama harus ada. Kenapa? Karena tanpa terasa ketika ABS SBK kemudian adat itu kemudian digugat, adat itu kemudian dilemahkan, maka pangan agama di Minangkabau sebagai falsafah adat Minangkabau akan jadi hilang dan Islam akan tergerus dengan kekuatan adat. Artinya, saya sepakat dengan Bang Safwan tadi, keduanya harus menjadi topang menopang. Nah, yang jadi persoalannya bagaimana, kata Pak Dr. Herman tadi, persoalan ke depan, ada Bang Safwan dari Muhammadiyah, kemudian ada dari kawan-kawan di kampus, bagaimana kemudian kita menjelaskan kepada, kemarin ada di YouTube, yang ribut dan viral, kalau saya nggak salah dari Solo,
ribut menafsirkan. Nah, ini kalau dibenturkan, maka yang rugi itu adalah Islam dan adat Minang gitu. Tidak ada yang diuntungkan gitu. Ketika terjadi, kenapa? Karena ada di masyarakat kita yang adatnya masih kuat. Dan juga di perkembangan di perkotaan menjadi suatu hal yang hari ini begitu luar biasa perkembangannya. Harusnya ini menjadi dua kekuatan yang saling menopang. Ya, kemudian Islam di Minangkabau memperkuat adat dan adat di Minangkabau memperkuat agama. Mungkin seperti itu. Bagaimana pola yang ke depan harus kita lakukan. Terima kasih Bang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wendra. Selanjutnya silakan Bapak Ibu-ibu. Langsung saja atau menguras hand. Ada Nurda Yanti nih Bang yang mau bertanya. Raise hand. Silakan. Halo? Ya kalau tidak ada, ini Pak Abak Badri. Ada nah ya. Ya, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel, ini Badri ini anak saya ini. Tapi kan orang Islam lagi tren begini juga kan. Abak Badri ini gitu. Disebut nama anaknya ya. Jadi pertanyaan yang menarik itu ketika saya menghadiri pertemuan diaspora Minangkabau di Melbourne ini. Yang menarik itu adalah semua orang rantau itu berusaha mengikatkan batinnya ke ranah, akan tetapi secara definisi Minangkabau susah menafsirkan apakah dia seorang Minangkabau atau bukan. Misalnya laki-lakinya orang Minang, tapi dia punya anak punya istri beda bangsa begitu ya. Karena diaspora umumnya begitu. Lalu anaknya kemudian tidak hidup dalam konteks Minangkabau. Dia tidak tahu tentang Minangkabau, tapi kemudian dia tahu tentang Minangkabau. Mungkin seperti kita yang dibesar dan lahir di Kota Padang misalnya, dia tidak menjadi langsung bagian daripada orang Minang, tapi dia hanya memiliki keturunan Minangkabau. Tapi semua orang itu sekarang mencoba mengikatkan batinnya menjadi orang Minangkabau. Dia mengaku dirinya Minangkabau, tapi dia tidak paham tentang aturan-aturan adat, tidak paham tentang Minangkabau. Jangankan dia, bapaknya saja itu nggak mengerti. Tapi dia hanya tahu Minangkabau dari media dan kebanggaan dari rendangnya, dari adatnya. Tapi dia tidak tahu seperti apa adat Minangkabau secara praktikal itu. Artinya dia hanya keturunan Minang, tapi secara batin tidak lagi memiliki batin orang Minang. Bahasa Minang tidak pandai, adat Minang tidak tahu, dan semua tentang Minang tidak tahu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah perlu sebuah definisi baru untuk mengkategorikan seseorang itu Minangkabau, orang Minang? Apakah dari apa yang bisa mengkategorikan seseorang itu menjadi orang Minangkabau kah atau bukankah? Apakah itu perlu didefinisikan dan apakah definisi itu penting? Karena ada definisi berikutnya yaitu Minangkabau dengan Islam. Gitu. Karena akan definisi yang diributkan kemarin, setiap orang Minang pasti dia Minangkabau, pasti dia Islam. Islam. Ya, karena ada juga orang Minang yang dia masih Islam tapi suaminya atau istrinya tidak Islam kan bisa saja. Ya, pertanyaan saya itu apakah perlu kita mendefinisikan ulang tentang apa yang disebut dengan orang Minang dan apakah orang Minang itu perlu didefinisikan ulang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima. Saya moderator. Baik, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Novel. Ini teringat pengalaman Zainuddin kayaknya ini. Silakan Ibu. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu,
narasumber yang berhadir pada Bakabah malam hari ini. Topiknya sangat menarik. Ada beberapa hal yang mungkin dalam pemikiran saya seperti dialektika Minangkabau itu sekarang sedang berlangsung. Kalau dikatakan Islam dan adatnya seperti yang dijelaskan Prof. Safwan tadi selesai, menurut saya ini yang sedang berlangsung. Pertama, sindrom Zainuddin, itu dialektika yang harus kita jawab hari ini seperti yang disampaikan Adinda Novel. Terus juga dengan transnasional yang sekarang hadir, dan itu menurut saya jangan dianggap sebagai sebuah yang menimbulkan konflik, tetapi bagaimana kita melihat itu dinamika Minangkabau hari ini. Yang selanjutnya yang saya lihat, ketika dulu Syahban Khatib kemudian diikuti oleh para ulama, kemudian pergi ke Saudi, ke Mekah, kemudian pulang lalu mendirikan sekolah. Lalu kita juga jangan lupa sekarang pesantren-pesantren yang geliatnya cukup bagus itu juga dipimpin oleh alumni-alumni Timur Tengah gitu ya. Dan itu mungkin harus menjadi perhatian. Tetapi catatan saya yang belum terjadi itu Prof. Safwan, benturan pemikiran atau ide-ide pemikiran baru itu belum muncul dari pesantren. Jadi ini yang perlu kita dorong. Ini yang perlu kita dorong. Jadi pemikiran ide-ide segar itu belum muncul dalam pesantren kita. Lain halnya pesantren di Jawa. Prof. Amin Abdullah itu berbicara tentang epistemologinya Abid Al-Jabiri di pesantren. Jadi Bayani, Irfani, dan Burhani itu di pesantren gitu. Nah, kita belum masuk pada dinamika pemikiran itu di pesantren-pesantren kita. Kita harus akui bahwa geliat pesantren yang dulu dikhawatirkan, tidak akan mungkin pesantren bertahan di Sumatera Barat. Tetapi sekarang mengalami perkembangan yang cukup bagus menurut saya. Nah, itu catatan-catatan. Oke, juga yang saya lihat sekarang seperti Novel mempertanyakan sindrom Zainuddin, juga Prof. Hanani ya, Prof. apa yang dari Australia mempertanyakan sindrom Zainuddin itu juga tentang Bundo Kandon dan kerutuhan rumah gadang. Itu juga menjadi bagian dialektika Minangkabau hari ini. Nah, mari kita diskusikan karena saya melihat ada banyak pakar di sini. Apa yang kita lihat sekarang dengan dialektika itu? Saya sekali lagi melihat tidak ada Halo Bu. Ibu Widya. Terputus Bu. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, terputus dengan Ibu Widya. Mungkin kita minta satu orang lagi untuk bertanya. Silakan Ibu-ibu. Bapak-bapak, Bu Nurdayanti, silakan Bu Nurda. Bu Nurdayanti, silakan. Biar sekali nanti dijawab oleh pemantik diskusi kita. Silakan Bu Nurdayanti. Oh, mungkin beliau tidak mendengar. Silakan Bapak, Ibu-ibu yang lain yang mau bertanya atau menanggapi. Silakan Pak Didi. Pak Didi, silakan. Oh iya, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Irwandi. Dan Waalaikumsalam Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Didi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Jalan namu sobo Pak ya. Lampir 3 tahun dah sobo. Iya Pak. Terima kasih ya Pak Wan lah pertemukan dia Pak Irwandi lah kawan lama dah sobo wah. Dari paparan tadi ada yang menarik dan Boh.
ketika bicara tentang syarak jo adat itu saling dukung mendukung, saling sanda menyanda, istilahnya sebut Pak Wendra, salah mendengar tadi itu, bahwa termasuk Pak Prof. Sepuan tadi itu, sepertinya ada satu proses yang mau perhatikan bahwa sejak awal Islam itu masuk ke Minangkabau, berkenalan dengan adat Minangkabau, sepertinya sudah melalui 3 zaman besar ya, 3 gelombang besar. Dan sekarang kita sedang berada di gelombang keempat. Gelombang pertama itu saya menyebutkan memang adat Minangkabau itu sanda menyanda ketika itu, sehingga muncullah ketika itu mamang adat yang menyebutkan si muncak mati terambau kaladang mambau ladiang lukulah pau kaduonyo adat je sarak di Minangkabau umpama awo je tabiang sanda menyanda kaduonyo adat basandi ka alu je patut sarak basandi ka kitabullah. Itu zaman awal-awal ketika itu Islam dengan adat itu terjadi semacam belum tidak ada kekerasan gitu antara orang adat dan orang agama, saling mencari saling berpemahaman gitu. Kemudian berkembang ketika sudah meyakini bahwa syarak itu adalah sandinya adat, saat itulah muncul Sumpah Sakti Bukit Marapalam. Saya kurang sepakat dengan banyak teman yang menyampaikan bahwa Sumpah Sakti Bukit Marapalam itu setelah Perang Padri. Saya kira jauh sebelum Perang Padri sudah ada Sumpah Sakti Bukit Marapalam yang meyakini bahwa syarak basandi adat, syarak basandi kitabullah. Waktu itu muncullah mamang adat yang berbunyi si amai mandi kaluha, parigi babilah bapak gabilah, samo dipaga kaduonyo. Adat basandi syarak basandi kitabullah, masih sanda menyanda keduanya. Namun ketika muncul fenomena ulama kita yang begitu banyak ketika itu booming sekali pada masa-masa Nyak Canduang dan sebelumnya, mereka sudah meyakini bahwa adat dan sabana adat adalah adat dan ndak lapuk de paneh, ndak lapuk de hujan, ndak lakang de paneh dan seterusnya, sampai pada kesepakatan bahwa syarak mengatur adat memakai, adat bapaneh syarak balinduang, syarak kaganti nyawa, adat kaganti tubuh. Nah, pada saat itulah mereka menyampaikan bahwa apabila syarak itu sudah lazim, maka adat menjadi qawi. Nah, proses itu berlangsung, saya perhatikan dari awal sampai pada keyakinan bahwa apapun yang dikatakan oleh syarak itu yang kita pakai ke dalam adat. Sekarang sepertinya kita sedang masuk ke era bagaimana mengimplementasikan syarak mengatur adat memakai. Pada saatnya bersamaan kita dihadapkan pada tantangan-tantangan yang luar biasa. Nah, ini barangkali patut kita pikirkan bagaimana kita menyederhanakan penerapan pengamalan adat basandi syarak basandi kitabullah, sehingga syarak dan lazim adat dan qawi itu benar-benar berlangsung di Minangkabau. Nah, itu barangkali perlu kita diskusikan, Mbak Buya. Terima kasih Pak Wan, sementara dulu untuk diskusikan. Oke, terima kasih Pak Didi. Untuk yang terakhir kita minta satu orang dari peserta kita. Ibu-ibu, Bapak-bapak silakan. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya, sangat menarik ya topik kita malam ini. Tapi ada yang ingin mungkin saya ini bertanya ya, karena mungkin awam dalam masalah adat ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ini mungkin kepada ketiga narasumber. Tadi sebenarnya kan sudah disebutkan juga, itu yang sering jadi masalah ini masalah pegang gadai. Nah, ini yang saya juga pernah ditanya tentang masalah pegang gadai ini. Nah, kalau di dalam adat Minangkabau, ini kan secara umum pun kan ada pagang gadai. Nah, apakah dalam pelaksanaan pagang gadai ini yang terjadi di masyarakat Minangkabau itu sudah sesuai dengan syarak
Kalau tadi kan adat, ya, syarak mengato, adat memakai, kan begitu. Nah, sekarang dalam masalah pagang gadai ini, dalam pelaksanaannya sudah sesuai tidak dengan syarak. Sehingga kita melihat ini kan masalah Islam dan penguatan adat Minangkabau. Nah, ini mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan, karena ada beberapa pertanyaan yang juga dilemparkan ya, pernah ditanyakan kepada saya oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Rahmi dari 4 orang penanya kita. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, kita minta tanggapan dari para pemantik diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam masing-masing waktu 3 menit. Silakan pertama kita minta pada Buya Sofwan. Silakan Buya Sofwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernyataan, ada pertanyaan, ada komen, dan ada yang menurut saya menambah dan menyempurnakan apa yang kami sampaikan dan saya sampaikan bersama-sama dengan 2 narasumber tadi itu. Saya mungkin soal yang 3 tadi itu mungkin yang lain yang jawab ya, soal pagang gadai, soal kawin sasuku. Wendra udah bilang tadi ada yang praktekkan kalau tidak satu sisilah. Dan kemudian soal pagang gadai, kemudian kawin sasuku, harto pusako, pusako tinggi dan pusako rendah. Jadi sebetulnya yang itu tolong jawab oleh yang lain ya. Saya ingin merespon pendek saja 3 menit ini Dr. Widya Fitri ya, soal dialektika Minangkabau. Saya melihat, tadi juga sambil saya jawab yang umum saja Pak Datuk, Pak Irwan. Ya, silakan. Ini kita hidup zaman sekarang ini rasanya harus mencari inisiatif baru menghadapi persoalan ini. Kita kalau kembali ke zamannya Buya Hamka, zamannya ayahnya Abdul Karim Amrullah, zamannya Inyek Canduang, Inyek Parabe, barangkali beberapa hal bisa ya, karena hakikatnya mungkin sama, tapi hal-hal cara, metode akan berbeda saya pikir, karena sekarang sudah berubah sedemikian rupa. Nah, soal Zainuddin Syndrome misalnya, soal di Australia, tadi ada pertanyaan ya dari Australia, mereka yang ini menarik ini, di mana orang Minangkabau itu disebut Minangkabau, bagaimana dia tidak hidup Minangkabau dan kawin campur. Dan ada lagi isu yang selalu kita pegang, kalau tidak beragama Islam tidak Minangkabau. Ini persoalan-persoalan yang memang perlu kita, tidak bisa sekali webinar ini, Dr. Wendra. Ini perlu ada tim perumus nanti ini, yang harus kita rekomendasikan kepada MUI dan LKA, Mundo Kanduang, dan semuanya. Gitu. Nah, saya terangsang nih, banyak sekali masalah-masalah yang harus kita lakukan ini. Ya. Apalagi dari pembicara tadi ada soal pendidikan, banyak hal ya. Saya ingin mungkin tidak menjawab langsung ya. Saya mulai dari mana? Soal pendidikan ya, di situ juga oleh Dr. Widya Fitri. Kita ini tidak kekurangan orang ini di pesantren itu, seperti disebut tadi. Ketika saya di Mesir 2004 dan 2011 untuk 2 keperluan, seminar internasional, saya berkunjung ke asrama mahasiswa yang 2004 itu masih kontrak. Kalau sekarang zamannya Pak Gamawan Fauzi, dulu
juga datang ke sana mengurus Pak Buya Agus Rizal, sudah ada asrama yang saya kunjungi tahun 2011. Alumni Timur Tengah itu di Sumatera Barat banyak sekali. Jadi tanyalah sama Profesor Eka yang menjadi ketua alumni Timur Tengah. Jadi sebetulnya potensi-potensi ini yang belum kita awai, apa itu kalau Pak Wendra, Pak Irwan, belum kita rangkul gitu ya soal pendidikan. Tadi siang kita Jumat pagi ada pengajian ya, kajian Al-Islam. Kita bicara tafsir tadi. Itu juga ada perasaan tidak nyaman, kurang menarik bagi jamaah kajian tafsir itu. Nah, kita bilang bahwa ini persoalannya bagaimana mengemasnya. Soal pendidikan tadi misalnya, soal pesantren. Secara lahiriah, Ibu Widya, sekarang pesantren kita sudah ya dengan segala suka dukanya, beberapa sudah bagus. Apalagi pesantren yang diasuh oleh Ibu Widya dan keluarganya di Pasia. Pasia apa namanya itu di Bukit Tinggi itu. Pak Irwan tahu itu. Nah, tapi memang pergolakan pemikiran itu, Dr. Widya, sekarang harusnya bukan di pesantren kita harap, tapi di UIN, di UNAN, di Universitas Muhammadiyah, di UNP mestinya. Karena levelnya sudah, kalau soal pemikiran di pesantren barangkali ya cukuplah dulu mereka mengaji kitab kuning, kemudian kitab putih. Kalau untuk pembaharuan pemikiran diharapkan dari pesantren, menurut saya ya harus diangkat naik ke atas, ke tingkat universitas. Kita misalnya, ini internal koreksi diri kita sendiri. Saya pensiunan lektor kepala di anak buahnya Ibu Widya Fitri. Kita ini yang harus bergerak. Termasuk Dr. Erman tadi itu, kita yang harus bergerak soal itu. Tapi bagaimana caranya? Inilah, ya kita ini halakah zaman dulu itu harus kita hidupkan. Tidak cukup dengan webinar ini saja, sebetulnya harus ada juga yang sudah dimulai oleh Buya Agus Rizal di Bukit Tinggi, Surau Buya Gus Rizal Gazahar. Jadi Ustadz Januaris Didi ini saya lihat ini punya talenta ini untuk mengkaji hal-hal seperti ini dan kita bisa kumpulkan anak-anak muda kita. Nah, oleh karena itu saya melihat secara umum ya kerjaan kita banyak. Saya ingin mengulang lagi bagaimana sebetulnya sanda menyandanya antara agama dan adat di Minangkabau. Ini persoalan kita ini. Sudah tidak masanya lagi kita mempertentangkan adat dan agama. Sudah tidak masanya lagi. Cuman mana ini? Karena apa? Pertanyaan tetap muncul di bawah. Nah ini kan proses pendidikan lagi nih Ibu Wid. Bagaimana ini merangkul orang yang bertanya di bawah yang merasa Zainuddin syndrome? Bagi saya misalnya, saya punya menantu istri anak saya nomor 2 itu orang Sunda, Pak. Itu kalau saya kembali ke cara Minangkabau, saya suap, pasti itu anak di cucu di rumah orang. Karena anak saya laki-laki. Ya, ini soal sindromnya Zainuddin ini. Punya Irwan Dinasir ya. Kebetulan memang anak saya yang nomor 1 dan nomor 3 itu satu perempuan, suaminya orang Padang dan Pariaman, yang satu lagi orang kampung mamanya, orang rumah kota, itu ada masalah. Tapi yang satu ini, kalau Minangkabau dulu akan menganggap cucu saya itu cucu di rumah orang. Artinya, ya sudahlah, kalaupun anak saya perempuan satu di rumah orang, oke lah di rumah orang di Minangkabau, ini tidak di Sunda. Karena di Sunda itu ternyata bagi dia, bapaknya itu yang harus dinisbahkan kepada anaknya. Sementara kita kan ibu menurut suku kita. Nah saya udah tanya itu dengan orang-orang yang banyak punya anak laki-laki. Saya tidak usah sebut namanya, katanya ya sudahlah. Ya, Pak siapa tadi yang dari Australia, kan ada itu waktu di webinar dengan Minang Diaspora. Seorang datuk dari Selungkang dari mana ngomong waktu itu. Enggak perlu ada sindrom Zainuddin. Mereka memang tidak bisa mendapat harta pusaka tinggi katanya waktu itu. Nah, itu kan sudah kita tahu kan. Nah, kemudian dia memang tidak perlu menjadi datuk di Minangkabau. Tapi dia diakui sebagai orang Minangkabau.
Nah, ini keterangan pendek seperti ini berulang-ulang perlu kita sampaikan kepada orang-orang Minang yang di luar negeri dan seterusnya. Dan ini tidak bisa kita hindari ini. Nah, saya minta maaf ini entah mana yang saya jawab, ini kan waktu 3 menit, tapi tadi saya catat semua nih Pak Irwan. Saya menarik semua. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan kembali kita fokus kita bagaimana adat dan agama ini seperti istilahnya di Pak Didi tadi, mana Pak Didi tadi ini? Januaris Didi ya antara Awu Ojo Tabiang. Kan begitu Pak Didi. Nah, cuma kan generasi sekarang kan nggak ngerti juga apa itu maksud Awu dan Tabiang itu, karena dia tinggal di apartemen misalnya. Dia nggak pernah lihat itu Awu yang Awu itu nggak ngerti dia. Ya, Nang Tabiang itu nggak ngerti dia. Nah, artinya apa? Ini kita harus bikin diksi baru, narasi baru. Apalagi Anies Baswedan bilang 2 minggu yang lalu bilang ketika bicara soal Jakarta, sekarang Indonesia itu 61% penduduknya tinggal di kota, Pak Didi. Ya, di kota. Di kampungnya tinggal 39% lagi katanya. Nah, itu persoalan kita. Jadi pepatah petitih itu akan tinggal nanti yang istilah Buya Irwandi tadi itu ajalnya saja lagi itu. Nah, bagaimana bentuk barunya? Tapi jangan lupa Pak, di Jakarta, sekarang saya Jakarta ini, sasaran Silek Minang itu ada beberapa yang hidup. Sanggar Tari Minang banyak yang hidup di Jakarta dan di Bandung. Apa artinya? Generasi milenial orang Minang di luar itu dia tidak peduli betul ya bahkan sukunya mungkin dia tidak tahu, tapi rasa Minangkabaunya tinggi. Nah, ini yang perlu kita carikan gimana caranya. Saya juga tidak bisa menjawab ini Pak Irwandi, Buya Irwandi ya. Saya juga tidak bisa jawab juga, tapi gimana caranya ini. Nah, itulah yang ingin saya respon. Saya mungkin tidak bisa menjawab secara detail, tapi kira-kira saya kembali bagaimana kita kalau bicara dialektika, tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, mungkin kalau kita adakan cara berpikir dialektika, kita bicara seperti Muhtar Naim pada beberapa forum menyebut ada pola M, pola J. Nah, itu kan berpikir dialektik, tesis, antitesis. Tapi dia lupa bahwa dia sendiri tahun 81 sudah bilang, di Minangkabau itu yang penting adalah egalitarian, demokratis, ya. Nah, demokratis itu menghargai pendapat orang, menghargai wanita setinggi-tingginya. Orang mau bicara feminisme, tapi Minangkabau sudah lama. Nah, artinya apa? Ini nilai-nilai yang menurut saya nilai-nilai fundamental. Walaupun saya belum berani mengatakan itu sebagai adat basis syarak bahasa kita bulan. Menghargai orang, demokrasi, egalitarian. Tapi Pak Muhtar Naim sendiri waktu mencontohkan itu, saya masih ingat tahun 81 diskusi di Bukit Tinggi. Ternyata di Minang itu juga ada yang dia sebut sebagai di samping yang membasuh dari bumi adalah yang titik dari langit. Artinya yang bersifat lawan egalitarian itu. Atau otoritarian. Pokoknya bukan otoritarian. Ini kerajaan-kerajaan itu ya. Nah, dia bilang waktu itu sebetulnya Minangkabau sendiri dengan Bodi Caniago itu adalah egalitarian, tapi Katumanggungan itu yang turun dari langit. Lihat rumah gadangnya. Rumah gadangnya kalau yang Bodi Caniago datar saja. Kalau yang Koto Piliang itu ada tingkapnya. Artinya apa? Di Minangkabau sendiri dua-duanya ada. Ya. Yang jatuh dari langit ada, yang masuk dari bumi ada. Nah, menurut saya ini yang harus terus-menerus kita lakukan, diperbanyak buku soal ini dan sekolah-sekolah, dan kita bilang bahwa antara agama dan adat di Minangkabau sandang menyandang, tapi tadi ada yang disebut dengan transnasional. Itu istilah, saya tidak setuju itu istilah transnasional itu. Siapa Bapak yang menyebut tadi itu?
itu menurut saya ada teori konspirasi juga itu. Kata-kata istilah transnasional. Itu kata-kata baru untuk menyudutkan semua hal yang datang dari Timur Tengah. Padahal hari ini, tanggal 11 Juli atau 10 Juli kemarin, Erdogan sudah mengumumkan Hagia Sophia yang sejak tahun 35 menjadi museum, yang sebelumnya menjadi masjid, dan memang sebelumnya dulu adalah gereja ortodok, tapi sekarang karena dia punya kekuasaan, dia bisa meyakinkan pengadilan, dia bisa mengalihkan museum itu menjadi masjid. Walaupun UNESCO protes. Apa yang saya katakan di sini adalah kita akan bahagia sekali nanti kalau pada pilkada besok, ya, gubernur, wali kota, bupati, dan pilkada selanjutnya memahami kegelisahan kita ini, bagaimana adat dan syarak ini betul-betul bisa, di samping dia bersifat ideal, aktual di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sofwan. Selanjutnya kita minta tanggapan Pak Dr. Herman. Silakan Pak Dr. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, lanjut. Silakan Pak, terdengar Pak. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan ya gitu ya. Pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan. Saya mulai dari Ibu Widya Fitri ya. Saya melihat dialektika Minangkabau itu memang sedang berlangsung gitu ya. Tapi substansi yang dikembangkan misalnya berada pada, kalau kita pakai paradigma berpikir syariah gitu ya, kita masih cenderung melihat itu dalam hal furuk-furuknya adat Minangkabau gitu. Kita tidak bicara tentang prinsip dasar adat Minangkabau seperti rasionalitas, egalitarian gitu. Kita tidak bicara di situ gitu ya. Bicara kenapa umpamanya persoalan Bundo Kandung hari ini menjadi persoalan, itu kan perlu kita urai sejarah Minangkabau sekurangnya semenjak abad ke-17 hingga hari ini gitu ya. Di mana di satu sisi di Minang perempuan memang dipuja, di Minang perempuan itu diangkat derajatnya menurut sistem matrilineal, tapi realitas sosialnya kan tidak begitu gitu. Dalam hal memperoleh pendidikan saja perempuan itu kan baru mulai awal abad ke-20 bisa menempuh pendidikan. Jadi di kalangan Muslim tradisional juga belum perempuan itu baru ya semenjak awal abad ke-20. Apalagi di kalangan Muslim tradisional baru di belakang dari Muslim modernis itu sekitar tahun 30-an hingga hari ini gitu ya. Ini memang sebuah pertanyaan yang sering muncul. Kalau memang adat Minang itu menghargai, memuja perempuan, sampai hari ini gubernur saja belum ada di Sumatera Barat yang lahir dari kaum perempuan. Wali kota, bupati, dan segala macam gitu ya. Jadi itulah memang persoalan yang menurut saya ada kaitannya dengan berapa sejarah Minangkabau itu sekurangnya abad ke-19, 20 ya hingga hari ini gitu ya. Kemudian terkait dengan sindrom Zainuddin dan segala macam gitu ya. Ini saya melihat perdebatannya tetap saja berada dalam kerangka furu'iyah. Kita tidak berdebat dalam kerangka hukum asal dari kultur Minangkabau itu sendiri gitu. Kalau dalam proses pendefinisian baru terhadap Minangkabau itu mungkin saja terjadi pada prinsip-prinsip furu'iyah itu gitu ya. Dalam kultur Minangkabau itu kan sudah dijelaskan sebenarnya bahwa orang Minang itu sekurangnya dia punya tali darah Minang, punya kultur Minang, atau sekurang-kurangnya bisa berbahasa Minang. Bagaimana orang lain yang tidak Minang tapi menikah dengan orang Minang, bisa nggak disebut sebagai orang Minang? Nah, pembaharuan-pembaharuan di bidang furu'iyah ini boleh saja dilakukan. Ya.
selagi tidak bertentangan dengan prinsip adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Karena itulah prinsip dasar adat Minang gitu ya. Saya melihat terlepas kita setuju atau tidak setuju bahwa orang Minang itu mesti beragama Islam, sebenarnya sudah termaktub di dalam prinsip dasarnya adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Gitu. Kalaupun kita mau mendefinisi ulang pada furu'iyah, kemudian mempunyai efek langsung kepada prinsip-prinsip dasar, kita perlu kesepakati juga ulama-ulama di Minangkabau untuk merepetisi ulang tentang adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah itu gitu. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya jelaskan masalah pagang gadai, harta pusaka dan kawin sasuku itu sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh para ulama. Terutama harta pusaka itu sebenarnya termasuk bahagian dari adat dan sabana adat juga di Minangkabau gitu ya. Bagi kawan-kawan yang terjun di dunia filologi sangat banyak sekali menemukan naskah-naskah mengenai pegang gadai sebagai implementasi dari adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah di Minangkabau. Gitu. Kemudian kawin sasuku. Ini persoalan genealogi suku ini memang mempunyai banyak persoalan di Minangkabau. Di Solok misalnya, saya suku Melayu gitu ya. Kemudian nanti ada hierarki suku Melayu juga gitu. Ada Melayu atas, Melayu tengah, dan Melayu bawah gitu. Biasanya Melayu tengah dengan Melayu bawah itu boleh nikah. Gitu. Karena dia sudah memiliki penghulu dan silsilah yang jauh berbeda dengan dua suku Melayu tengah dan Melayu bawah itu gitu ya. Ada yang menarik, kenapa adat Minang melarang nikah sasuku misalnya gitu ya. Padahal agama Islam tidak melarang nikah sasuku gitu. Meskipun Islam tidak melarang nikah sesuku, bukan Islam melegitimasi bahwa kita boleh bahwa nikah yang terbaik itu adalah nikah berdasarkan kerabat yang dekat, tidak juga begitu gitu. Ada konsep-konsep tertentu dalam Islam, misalnya dalam fikih gitu. Yang dianjurkan dalam fikih menikah itu adalah mencari tingkat persamaan yang lebih dekat, yang dalam konsep fikih dikenal dengan istilah sekufu gitu ya. Sekufu itu yang tingkat persamaannya lebih dekat. Kalau dia orang agama, cari jodoh orang agama. Itu memang dianjurkan begitu gitu ya. Tapi tidak otomatis meskipun agama melegitimasi misalnya menikah sesuku itu boleh, agama menyuruh kita menikah dengan saudara sepupu, tidak juga begitu agama gitu ya. Malah agama juga dalam konteks fikih lebih mewanti-wanti. Pernikahan karib kerabat yang dekat itu akan melahirkan anak yang secara gen tidak memiliki kekuatan intelektual yang bagus gitu. Makanya Islam itu sebenarnya memotivasi orang untuk melakukan nikah silang sebenarnya. Kalau sapi Indonesia dikawinkan dengan sapi Australia itu hasilnya jauh lebih bagus. Dan Islam sebenarnya memberikan semangat pernikahan semacam itu sebenarnya begitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh. Kemudian yang ingin juga saya komentari adalah dari mana persoalan Islam dan adat Minangkabau itu mesti kita mulai gitu ya. Kita mulai mencari persoalannya, melakukan perubahan-perubahan. Salah satu medium yang sangat efektif tentu lembaga pendidikan gitu ya. Saya melihat bahwa beberapa naskah yang berbicara, misalnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ada satu karyanya yang menarik, yaitu Pertalian Adat dan Syarak. Buku itu saya lihat seperti karyanya Imam Al-Ghazali. Bagaimana Ghazali berbicara tentang wudhu, kesucian fisik, tapi juga berbicara tentang kesucian spiritual. Jadi ada rekonsiliasi, ada integrasi langsung antara syariat dengan agama, dengan tasawuf gitu ya. Nah itu saya temui juga dalam karya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu, Pertalian Adat dan Agama. Dalam romannya Muhammad Arif itu, bagaimana dia mencita-citakan, mendambakan bagaimana bundo kandung yang ideal itu di Minangkabau. Gitu. Bagaimana perempuan yang baik itu di Minangkabau. Sayangnya kita yang hidup hari ini banyak berpikir historis dan melupakan karya-karya ulama kita di Minangkabau. Gitu. Saya tanya dengan kawan-kawan di Muhammadiyah, sejauh mana tahu dengan karya
Haji Rasul. Banyak orang Muhammadiyah yang nggak tahu dengan karya Haji Rasul. Kecuali karya Hamka, ya tafsir Al-Azhar, kemudian yang lain-lain. Nah, itu yang banyak yang nggak dibicarakan. Padahal pembicaraannya dalam konteks Islam dan adat saling sanda menyanda seperti yang disampaikan Pak Didi itu sudah memberikan bahan yang cukup besar juga kepada kita untuk berbicara gitu. Kenapa tadi saya mengkhususkan berbicara tentang lembaga pendidikan? Karena disitulah bermula mungkin pembentukan generasi Minangkabau ke depan. Saya masih berpikir, bermimpi bagaimana muncul prototipe pesantren yang ala Minangkabau. Gitu. Rasional pemahaman agamanya, rasional juga logika sosialnya. Gitu. Bagaimana muncul perguruan tinggi di Minangkabau gitu. Tapi juga mengedepankan rasionalitas Islam dan diseimbangkan dengan rasionalitas budaya Minangkabau. Ini yang hampir tidak ada begitu. Nah, mungkin itu yang bisa jawaban dari pertanyaan Bapak dan Ibu. Ya, tapi yang jelas ini tentu sebuah jawaban yang saya yakini tidak akan pernah memuaskan kita semua. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Herman. Selanjutnya kita minta respon ya, Irwandi Nasir, silakan. Ya, terima kasih Pak Irwan. Memang menarik tadi yang pertanyaan dan termasuk pernyataan dari Bapak Ibu rekan-rekan, termasuk juga saya pikir tadi sudah cukup terjawab apa yang ditanyakan, termasuk juga persoalan pegang gadai. Namun beberapa catatan dari saya, ini yang pertama adalah kita kembali kepada persoalan adat Minang dalam tradisi perubahan tadi. Yang pertama, tadi sudah ditegaskan oleh Pak Dr. Herman, tentang adat yang nan babuhu mati. Ini prinsip-prinsip yang tidak bisa diubah, yang kemudian dinyatakan dalam diktum adat Basani Sarak Basani Kitabullah. Namun yang kedua adalah persoalan adat yang babuhu sentak. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kita klasifikasikan, misalnya pertanyaan dari kawan saya Pak Novel tentang definisi baru orang Minang. Ini masuk ke dalam kategori adat dan babuhu sentak. Artinya apa? Di sini memang peran dari Tungku Tigo Sejarangan Plus. Kenapa saya katakan hari ini Tungku Tigo Sejarangan Plus? Karena plusnya itu ditambah dengan adanya penghulu-penghulu baru, yaitu para birokrat. Jadi Tungku Tigo Sejarangan inilah yang seperti kata dari Pak Sofwan Karim tadi, harus bekerja keras. Kita harus bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masuk dalam kategori adat dan babuhu sentak tadi. Ya. Banyak persoalan-persoalan kalau dalam istilah Pak Herman tadi adalah masalah furu'nya adat. Kalau masalah usul adat, itu adat yang babuhu mati, ya tentang ketauhidan, tentang Islamnya orang Minang ini, kemudian karena ditegaskan dalam ABS SPK, saya pikir itu sudah selesai. Sekarang adalah persoalan adat yang babuhu sentak tadi. Nah, maka tadi menarik, misalnya persoalan kawin sasuku. Ya. Ternyata dengan adanya kerja keras kembali dari Tugu Tingko Sejarangan, nenek mama, alim ulama, dan cerdik pandai itu merumuskan bahwa kawin sasuku yang seperti temuan dari Pak Wendra tadi, kalau mereka tidak satu ranji, boleh saja. Nah, itu. Kemudian persoalan pagang gadai. Ini sebenarnya memang persoalan pagang gadai ini kerja keras lagi dari Tungku Tigo Sejarangan pada saat ini. Untuk memberikan pemahaman kembali bagaimana perspektif Islam dalam melihat perilaku tradisi masyarakat Minang hari ini. Sebab kalau kita memahami secara usul fikih, uruf itu atau tradisi tadi kan memang kelompoknya dua saja. Ada yang uruf sahih, yang tidak menyalahi nas, ya, tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat. Ada yang uruf salah atau urful fasid, al-urful fasid, ya, kebiasaan yang bertentangan dengan syarak. Ini pagang gada yang terjadi di Minangkabau hari ini masuk kelompok yang mana? Itu tadi pertanyaan dari Bu Nelo Rahmi. Nah, inilah kerja keras dari Tungku Tigo Sejarangan ini. Sebab fakta di lapangan pada hari ini pendapatnya memang terpecah belah, ya. Ada yang berpendapat
dari kalangan alim ulama ya, pagang gadai di Minangkabau ini salah. Saya mengikuti kajian misalnya dari Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar, menilai dan menyampaikan dengan pandangan-pandangan fikih yang beliau pahami, pagang gadai yang terjadi di Minangkabau pada hari ini adalah huruf yang fasid, yang salah. Ya, sebab di situ ya masuk mengambil menggunakan harta yang bukan milik kita, termasuk riba. Tetapi ada pandangan-pandangan fikih yang lain yang menyatakan pagang gadai yang terjadi di Minangkabau ini tidak termasuk ke dalam huruf fasid. Nah ini yang menurut saya tadi sepakat yang disampaikan oleh Pak Safwan, perlu kembali kerja keras Tunku Tigo Sejarangan. Ya, kapan perlu MUI Sumatera Barat, kemudian lembaga-lembaga termasuk Niniak Mama, Cadik Pandai intelektualnya membicarakan ini. Nah, termasuk juga peran dari birokrat. Ya, sebab Tunku Tigo Sejarangan hari ini adalah seperti yang saya katakan tadi, Tunku Tigo Sejarangan Plus. Bagaimana peran undang-undang agraria dalam persoalan pertanahan saat ini? Kalau saya nggak salah, Pak Irwan mungkin bisa dibantu. Ada undang-undang, kalau bagaimana saya tidak pernah membaca, tanah itu bisa kembali kepada pemilik si tanah kalau pada tahun tertentu berada di tangan orang yang mengambil gadai tadi. Nah, ini yang saya katakan tadi, perlu Tunku Tigo Sejarangan Plus bekerja, ya, Niniak Mama, alim ulama, Cadik Pandai plus birokrat dari sistem pemerintahan, termasuk juga para pembuat hukum, ya, khususnya tentang undang-undang agraria ini. Nah, kemudian tadi menarik juga yang disampaikan oleh Pak Irman tadi, melihat persoalan-persoalan uruf di masyarakat kita, ketika dipandang dari hukum Islam, memang memerlukan perspektif baru. Misalnya kawin sesuku itu perspektifnya bukan halal haram, tidak begitu. Tapi bisa kita tarik kepada perspektif, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Irman, bagaimana Umar Ibn Khattab menganjurkan kalau bisa menikah itu jangan orang yang dekat-dekat tali darahnya. Ya, jadi perspektif itu yang dibangun, bukan perspektif halal dan haram. Nah, saya rasa itu Pak Irwan, kita klasifikasikan mana yang adat babu mati dan mana adat yang babu sentak. Dan yang terakhir ini peran, saya menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Irman, peran lembaga pendidikan. Jadi untuk keberlangsungan adat Minang ini, terutama baik adat yang berbuhu mati atau adat yang babu sentak, peran negara dan peran lembaga pendidikan, dua institusi ini sangat penting. Negara bagaimana memayungi hukum adat, masyarakat adat dengan perundang-undangan yang ada. Kemudian lembaga pendidikan harus bekerja keras seperti disampaikan oleh Bang Sofwan tadi untuk terus melakukan pengkajian demi pengkajian ya terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan adat Minang ini atau Islam dan adat Minang. Jadi negara dan lembaga pendidikan. Saya rasa begitu saja Pak Irwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Irwan Dinasir. Mungkin untuk tanggapan terakhir kita minta Pak Dr. Imanuel Catra, silakan Pak untuk menanggapi. Silakan Pak M. Bang Iwan, kalau ada M belum. Ada yang menarik tadi di Bang Iwan, boleh? Ya, silakan. Ada yang menarik, saya catat ini yang disampaikan Pak Dr. Erman ini. Sebenarnya memang cita-cita kita kenapa kita ngadakan webinar Pak Dr. Erman 2 kali 1 Senin dan Jumat ini. Memang ini kegelisahan kita, yaitu salah satunya bagaimana kemudian memunculkan perguruan tinggi dan pikiran-pikiran yang kemudian dia rasional secara agama, rasional secara keilmuan, dan rasional secara sosial adat Minang. Saya kemudian sering misalnya dalam seminar-seminar di luar daerah, selalu para kawan-kawan akademisi minimal di dalam bidang ilmu saya hukum, selalu bertanya, apa pikiran dari Minangkabau? Hari ini persoalannya adalah kita kalau mengutip satu pendapat dari salah seorang guru besar dari Malaysia, kita itu kan watak tertawan. Pikiran kita tidak percaya dengan pikiran kita di Minangkabau. Akibatnya banyak intelektual kita di Minangkabau menggunakan
kepala orang untuk membedah Minang, itu satu. Kemudian selalu mengkritik kalau pikiran Minang, epistemologi Minang, filsafat Minang dianggap tradisi dan udik, menurut saya juga tidak. Hari ini kan ketika bicara Minang, itu dianggap masa lalu. Padahal kami di forum diskusi di WhatsApp Bakaba, ternyata setiap kita melakukan webinar, ternyata banyak teman-teman baru atau paling tidak bagi kami dan juga bagi narasumber yang lain atau peserta, ternyata luar biasa kayanya Minangkabau. Kenapa kemudian pikiran Sokrates 5 abad sebelum Masehi itu masih dipakai sampai hari ini? Kenapa pikiran Minang kemudian dianggap tidak unik, tidak menarik? Padahal menurut disertasinya Pak Dr. Febri Yudika, itu ada epistemologi Minangkabau. Ada yang mengkaji filsafat Minangkabau, kalau nggak salah Bu Dia, dan banyak. Besok hari Senin diskusi kita adalah matematika budaya Minangkabau, dan ada lagi etnomatematika Silek dan lain sebagainya. Ternyata banyak. Artinya diskusi kita malam ini paling tidak bagaimana semangat yang kita bangun adalah bukan dalam rangka superioritas budaya Minang, tetapi kemudian meletakkan Minang pada satu sistem peradaban yang kita tawarkan. Ada satu tulisan dari Pak Nusirwan Effendi, kalau saya nggak salah, nanti saya bagi di grup Bakaba Forum, yang kemudian mengatakan harusnya pikiran kemajuan itu berasal dari Minang, karena Minang punya lengkap pikiran-pikiran itu. Dan betul bagaimana ke depan kita mendorong lembaga-lembaga pendidikan di Sumatera Barat dan identik dengan Minangkabau memperpadukan antara keilmuan agama, keilmuan modern, dan rasionalitas sosial Minangkabau, sehingga kemudian dia tidak asing, dan kemudian inilah karakter keilmuan di Sumatera Barat kita harapkan. Mungkin itu Bang Iwan. Oke, terima kasih. Pak Em sudah bergabung, Pak Em? Oke, silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak yang mau memberi tanggapan terakhir, kita persilakan. Silakan pada peserta kita. Saya mau mengomentari Pak Iwan. Oke, silakan Pak Novel. Soal kawin sesuku itu, prakteknya di kampung saya di Kotonan Gadang itu, alasannya kenapa tidak bisa dilakukan kawin sesuku, karena bagaimana adat mau berjalan kalau penghulunya sama gitu. Karena satu suku kan penghulunya sama. Ya, lalu bagaimana solusinya? Ada solusinya, dipindahkan sukunya. Kalau dia sudah mencinta sekali ya, lalu dipindahkan sukunya kepada suku yang lain. Begitu solusinya. Lalu kalau ada yang bertebar itu bahwa kawin sesuku karena pesusuan macam-macam itu sama, itu sumbernya dengan yang mengatakan Pusako Tinggi itu bisa dibagi secara agama itu. Saya kira tidak juga biasa orang Minang mungkin memberikan anaknya disusui orang lain. Saya mungkin itu perlu dicari juga. Tetapi jalannya begitu gitu loh. Karena artinya ini bukti bahwa ajaran Minangkabau itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Gitu. Tapi mungkin di beda nagari beda lagi prakteknya. Saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Terima kasih Pak Novel. Baik, silakan. Terima kasih Pak Novel. Baik, masih ada ibu-ibu yang bapak-bapak yang mau menanggapi? Pak Herman. Tidak ada lagi yang mau menanggapi ibu-ibu bapak sebelum kita beri kesempatan pada pemantik kita untuk closing testimoni ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Adel Punai, silakan. Oh ya, saya sekarang saya lagi berada. Mohon maaf ini sinyal saya agak jelek di sini. Jadi saya lagi berada di Madrasah Yusufiyah alias penjara. Nah, jadi ya saya lagi di dalam bui sekarang.
Tapi alhamdulillah saya masih bisa menggunakan akses komunikasi. Nah, bagi saya pribadi, ya saya mengikuti generasi sekarang, tongkrongan semuanya dari kampung hingga tanah rantau. Saya merasakan Minang itu udah mati gaya bagi saya pribadi. Saya lihat teman-teman, mungkin 100 teman saya generasi sekarang, paling cuma 5-10 yang mengerti adat Minang, sisanya enggak. Mungkin karena pendidikan kita, mungkin pendidikan dari kampung. Nah, saya berkaca lagi ketika saya membaca tentang Badiüzzaman Said Nursi, ketika Turki dari khalifah menjadi republik sekuler. Nah, di sana Badiüzzaman Said Nursi melawan dengan pendidikan, yaitu dia memasukkan unsur-unsur sains, pendidikan sains, setengah pendidikan agama, setengah pendidikan sains. Nah, itu jadi contoh kecil seperti bagaimana pemahaman tentang matahari. Ketika matahari jauh dari bumi akan terbakar. Ketika bumi akan membeku. Ketika matahari dekat dengan bumi jadi terbakar. Nah, hal seperti itu mungkin kekajian itu yang kurang bagi generasi kita sekarang. Dan saya jujur saya bukan dari akademisi. Saya mencoba, dan saya juga pernah beragama Minang, satu atap dua agama. Nah, mereka hidup berukun, dan mereka mengaku identitas Minang. Nah, pertanyaan saya sekarang, ya dengan borok-borok generasi sekarang, Minang sekarang, apa yang harus kita lakukan buat generasi berikutnya? Bagaimana Minang tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas? Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Delbonai. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari beberapa penanya tadi, kemudian uraian narasumber kita, sebenarnya diskusi kita pada malam ini terkait dari beberapa catatan pengalaman yang juga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sofwan tadi. Kalau kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama dulu tidak mungkin kita kontekstualisasi pada saat sekarang ini. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Max Weber misalnya terkait dengan etika Protestan yang bisa mempengaruhi kapitalisme, kemudian Temues Nuhubronye terhadap teori resepsi misalnya, dan kemudian juga Kuntu Wisjoyo dengan bagaimana adaptasi masyarakat Islam di Jawa itu bisa menimbulkan etos kerja. Padahal sebenarnya dalam konteks kekinian, kesinambungan itu sebenarnya kita harapkan relasi antara Islam dan adat di Minangkabau itu betul-betul bisa menjadi sebuah kontribusi positif terhadap peradaban baru masyarakat kita dewasa ini. Mungkin kita sepakat kita tidak akan lagi mempermasalahkan persoalan tasawuf, persoalan tarekat, persoalan-persoalan yang dulu sudah menyita waktu cukup panjang dalam sejarah peradaban Minangkabau ini. Tentu ke depan harus ada sejarah peradaban masa depan terkait dengan tidak saja hanya persoalan bagaimana adat itu dilaksanakan, tapi juga bagaimana adat itu menjadi sebuah epistemologi baru, menjawab kebutuhan zaman baru, tampil dengan gaya modern yang baru, tapi tetap menjaga nilai-nilai yang ada itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita akhiri diskusi ini, kita minta testimoni terakhir. Kita minta 1 menit kepada Pak Dr. Sofwan Karim. Silakan Pak Dokter. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ada yang harus kita pelihara terus-menerus, nilai-nilai yang fundamental, yang ideal, dan itu tidak pernah berubah. Artinya apa yang mula-mula masuk Islam, soal teologi, soal ibadah. Cuma kita nanti dalam hal-hal yang berubah itu ialah hal-hal yang instrumental. Mungkin seperti tadi misalnya persoalan Minang bersuku itu kan sudah ada syaratnya. Dalam buku-buku klasik Minangkabau sudah ada syarat-syaratnya bagi orang Minang itu. Beragama Islam, walaupun mereka mengatakan ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia, ya tapi konsep kita sudah menyebut seperti itu, bersuku, ya kan, melalui garis keturunan ibu, itulah Minangkabau itu. Ada harta pusaka tinggi, pusaka rendahnya bolehlah. Jadi artinya menurut saya yang itu harus kita transformasikan nilai-nilai yang hakiki tadi itu. Cuman nanti hal-hal yang bersifat instrumental inilah yang perlu kita yakinkan kepada generasi milenial kita. Bahwa Anda orang Minang, walaupun Anda itu
bapaknya Minang, tapi bapak Anda kan punya suku. Artinya kita ambil di situ. Cuman perilaku kita tidak seperti orang dulu lagi. Kalau dulu, kalau bapaknya Minang, itu anaknya itu memang merasa stres pulang ke Sumatera Barat. Nah, sekarang tetap saja dia itu seperti garis keturunan ibu, tapi tidak stres lagi. Artinya seperti saudara Novel tadi mencontohkan, ya, ada dalam keluarga yang ada yang beragama lain. Kalau itu kita tetap itu harus kita konsisten. Yang Minangkabau itu ya harus begitu. Kayaknya itulah kayak si Erdogan itu ya, tetap konsisten dia. Kembalikan ke masjid Hagia Sophia itu. Nah, itu yang ingin saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sofwan. Selanjutnya kita minta kepada Pak Herman closing Ya. testimoni. Ya, terakhir, ya yang terakhir yang perlu kita sampaikan bahwa pertemuan Islam dan adat Minangkabau itu mungkin tidak diperdebatkan lagi gitu ya. Tapi bagaimana semangat integrasi Islam dan budaya Minangkabau itu kita implementasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan gitu ya, untuk menjawab berbagai tantangan dan mencari karakter tersendiri dari Minangkabau itu sendiri. Mungkin itu yang bisa sampaikan Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Herman. Selanjutnya kita minta kepada Pak Irwan Nasir untuk testimoni terakhir. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya, bagi saya dari tadi yang sudah kita diskusi tadi, memang persoalan adat Babuhu Sentak, ya, ini terkait dengan sikap kita dalam menghadapi perubahan. Jadi memang menghadapi perubahan ini sikap terbaik kita adalah berusaha dan terbuka dalam perubahan itu. Ya, kita mesti menjadi subjek dalam proses perubahan itu. Jadi banyak hal tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sofwan tadi, misalnya persoalan laki-laki menikah dengan di luar suku Minang. Lalu bagaimana anaknya? Anaknya bisa saja diakomodasi, kita akomodir, ya, diayomi, jadi sehingga dia tidak stres. Nah, ini kan bagian dari adat dan Babuhu Sentak tadi, ya, adat Babuhu Sentak. Kemudian yang ketiga adalah, sekali lagi Pak Irwan dan Bapak Ibu, saya sangat meyakini peran lembaga negara, institusi dalam ini negara dan lembaga pendidikan dalam persoalan keberlangsungan adat ini. Lembaga pendidikan ini bisa dari rumah tangga, kemudian sekolah, perguruan tinggi, dan institusi-institusi lainnya termasuk masjid, ya, atau institusi lembaga tempat ibadah dalam persoalan menjaga dan mengawal keberlangsungan adat ini. Tanpa peran negara dan lembaga pendidikan, ya memang bisa saja adat ini pada akhirnya menemui ajal kematiannya. Jadi begitu penting peran negara hadir dalam persoalan ini, termasuk peran lembaga pendidikan. Itu saja Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sofwan Karim, kemudian Pak Dr. Herman, kemudian juga Bu Irwani Nasir yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam ini mendiskusikan tentang Islam di Minangkabau, kesinambungan dalam penguatan adat. Dari apa yang disampaikan oleh para narasumber kita pada malam ini, memang kita perlu mempersiapkan kesinambungan ini, bagaimana bentuknya, bagaimana prosesnya, bagaimana sistemnya, sehingga kemudian adat sebagai sebuah kebiasaan yang akan dinamis dilalui dan dijalani oleh masyarakat kita, pada akhirnya memang tetap berada dalam rel yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan kaidah-kaidah agama. Adat tetap akan mengalami dinamikanya. Sementara syariat dengan ketentuan hukum Tuhan itu dia akan tetap berada pada koridornya dan tidak akan mengalami perubahan. Ada dua sistem sebenarnya hukum yang sedang berjalan di masyarakat kita pada hari ini, yaitu antara hukum yang sifatnya pasti tidak berubah, kemudian dengan hukum adat yang bersifat dinamis, mengalami kontekstualisasi sesuai dengan kondisi-kondisi ke depan. Oleh karena itu memang menjadi tanggung jawab kita bersama pada malam ini mendiskusikan lebih lanjut kemudian bagaimana kesinambungan ini betul-betul mewujud dalam sebuah model yang konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat Minangkabau dan Indonesia pada umumnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta para narasumber, terima kasih sudah bergabung bersama kita malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf dari saya jika ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, aku pengen semuanya akur. Semuanya baik-baik aja, Mbak. Please.